Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya di Marco Family. Lebaran sudah di depan mata. Seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya, bagi warga negara Indonesia, mudik atau berkumpul dengan orang tua di kampung, di tempat kelahiran asal memang menjadi sebuah kewajiban yang wajib untuk dilakukan, khususnya pada waktu Lebaran. Cuma dalam kondisi seperti ini, pemerintah mengeluarkan larangan untuk dilarang mudik tahun ini. Berbagai macam cara dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mau mudik ke kampung halaman, seperti masuk di dalam mobil bak terbuka, bersembunyi di dalam bagasinya bus, dan ada juga yang rela berada di bawahnya tumpukan kerupuk dan tumpukan barang-barang truk hanya demi untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Menanggapi fenomena seperti itu, mudik tahun ini memang dilarang, tapi pemerintah sedikit memberikan kelonggaran. Ada beberapa syarat yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke kampung halaman. Ini adalah syarat resmi dari pemerintah. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana syarat yang diperlukan untuk bisa mudik selama masa pandemi ini. Dikutip dari autovemail.id, dalam kondisi seperti ini, pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran tahun 2020. Bagi yang nekat mau mudik, polisi dengan tegas akan melakukan tindakan. Tindakannya adalah dengan memaksa pemudik untuk berputar. Jadi pemudik itu dipaksa untuk putar balik jika memaksakan diri untuk mudik. Dalam keterangan tertulisnya, Korlantas Polri, Irjen Polisi Istiono sampaikan adanya kelonggaran untuk yang mau mudik. Jadi untuk warga yang mau mudik itu diberi beberapa kelonggaran. Nomor 1, kelonggarannya itu tidak untuk semua orang. Jadi kelonggarannya tidak untuk semua orang. Kelonggaran bisa mudik yang disampaikan Kakor Lantas Polri itu tidak untuk semua warga. Dicatat ya teman-teman. Tidak untuk semua warga. Warga yang dalam kondisi mendesak saja yang dapat kelonggaran mudik. Jadi hanya warga yang dalam kondisi mendesak saja. Contohnya kondisi mendesak, setidaknya ada 3 contoh yang dimaksudkan dalam kondisi mendesak yang dapat kelonggaran untuk mudik. Di antaranya ada keluarga yang sakit, meninggal dunia, atau istrinya hendak melahirkan. Di antara syarat kondisi mendesak tadi harus ada buktinya. Buktinya adalah salah satunya harus ada surat urgensi. Jadi surat urgensi. Pengemudi mobil yang melakukan perjalanan mudik karena kondisi mendesak kudu bisa menunjukkan surat urgensi. Adapun isi surat urgensi tersebut harus berisi tentang keterangan dan alasan melakukan perjalanan mudik serta ditandatangani oleh lurah setempat. Keterangan RT bisa dibutuhkan kalau mendesak. Kalau kondisinya benar-benar mendesak, seperti ada anggota keluarga yang meninggal, bisa cukup pakai surat keterangan RT dan RW tempat tinggal. Jadi surat keterangan RT dan RW keluarga kita yang di sana itu dibutuhkan untuk dikirimkan ke kita lewat foto, dan nanti kita bisa tunjukkan ke polisinya kalau ini loh benar keluarga saya meninggal di tempat asal saya. Katakan Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin, seperti dilansir autovemail.id dari kompas.com. Surat keterangan RT atau RW itu untuk kemudian dikonfirmasi oleh petugas yang ada di lapangan. Dan yang nomor 5, bohong harus putar balik. Jika kita atau teman-teman bohong, bilangnya ada urgensi tapi tidak ada urgensi, itu pasti disuruh putar balik. Meski sudah bawa surat urgensi atau keterangan dari RT dan RW setempat, polisi di lapangan akan tetap melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan indikasi berbohong, maka akan dipinta untuk putar balik. Indikasi bohongnya adalah biasanya pemudik itu membawa barang yang banyak, koper di bagasi sampai full, itu indikasi bohongnya. Saya juga dapat sumber dari CNN Indonesia. Syaratnya
Dalam ulasannya adalah seperti ini. Warga masih diizinkan untuk mudik di tengah pandemi ini, syaratnya membawa surat keterangan dari instansi terkait dan ada alasan darurat untuk pulang kampung. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo menyebut ada sejumlah pihak yang bisa menerbitkan surat itu. Ada diskresi untuk situasi-situasi tertentu. Jadi bisa ke Dinas Perhubungan, Polres, atau gugus tugas tingkat terendah, kata Agus saat dihubungi tanggal 29 bulan 4 kemarin. Meski begitu, ia menyebut tetap ada diskresi dari pihak berwenang di lapangan untuk mempertimbangkan situasi-situasi genting yang jadi alasan mudik. Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Polri Istiono mencontohkan sejumlah alasan darurat untuk mudik itu. Bagi warga yang tak memiliki kedaruratan, pihaknya akan langsung memerintahkan mereka untuk kembali, putar balik. Misalkan keluarganya sakit, meninggal, tapi tunjukkan surat. Kalau nggak masalah, cukup foto aja. Bener gak keluarganya sakit? Seperti itu. Melalui keterangan di halaman Divisi Humas Polri. Dihubungi secara terpisah, Kepala Bagian Operasional Koorlantas Polri Kombes Pol Benyamin menjelaskan bahwa pemudik dengan alasan darurat tersebut harus dapat meyakinkan petugas di lapangan. Oleh sebab itu, surat keterangan yang disertakan pun harus meyakinkan petugas saat dicegat. Menurutnya, petugas hanya akan memberi lewat para pemudik apabila terdapat situasi yang sangat mendesak. Kalau hanya surat dari RT RW, saya nggak jamin akan diatensi oleh petugas di lapangan. Bisa jadi RT atau RW-nya berbohong, kata Benyamin saat dihubungi. Paling bagus suratnya itu minta ke BNPB, kata dia. Meski begitu, Benyamin terus mengimbau agar masyarakat tidak mudik selama tahun ini. Jadi disarankan untuk tidak mudik selama tahun ini. Aturan pengendalian mudik seperti gambar di samping ini berdasarkan Permenhub nomor 25 tahun 2020 memuat larangan hingga sanksi masyarakat yang tetap ngotot untuk mudik. Ini sebelah kiri wilayah yang dilarang, masuk dan keluar wilayah diterapkan PSBB. Masuk ke zona merah, keadaan yang dikecualikan, jadi yang bisa lewat itu cuma angkutan barang, obat-obatan, kendaraan pengangkut petugas, ambulan, dan mobil jenazah. Waktu larangan ini sementara, transportasi darat ini sampai tanggal 31 Mei, kereta api sampai 15 Juni, laut sampai 8 Juni, udara juga sampai 1 Juni. Untuk sanksinya, tahap awal mulai tanggal 24 April sampai 7 Mei, hanya akan diminta untuk berputar balik. Untuk sanksi selanjutnya, tanggal 7 Mei sampai 31 Mei, pelanggar akan diminta berputar arah, serta dikenai sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dikutip dari CNN Indonesia. Hingga pada hari kelima penerapan pelarangan mudik di seluruh Pulau Jawa, kepolisian telah menggagalkan usaha kurang lebih 12.000 kendaraan. Itu terdiri dari kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 dan juga kendaraan umum. Pelanggaran paling banyak dilakukan oleh kendaraan pribadi seperti mobil pribadi dan lain-lain. Seperti itulah mungkin gambaran. Kalau misalkan teman-teman memang memiliki urgensi yang nggak bisa ditinggal seperti keluarga sakit parah atau ada yang meninggal atau istrinya mau melahirkan, kurang lebih seperti itu, bisa mudik. Cuma harus ada surat dan foto dan bukti tertulisnya bahwa itu keadaannya benar-benar keadaan darurat. Berbekal surat di atas pun itu tidak juga menjamin untuk bisa lolos dari penjagaan petugas di lapangan. Kalau petugasnya percaya bahwa sampean punya urgensi mudik, pasti bisa. Kalau nggak punya urgensi mudik, pasti disuruh putar balik. Kalau saran saya, mending untuk tahun ini tidak usah mudik dulu, mending kita di rumah saja sampai pandemi ini berakhir. Nanti kalau sudah selesai pandeminya, baru kita bebas bisa mudik, mungkin waktu Idul Kurban dan lain-lain. Sekian informasi dari saya tentang syarat-syarat untuk bisa mudik dalam masa pandemi ini. Jangan lupa untuk saksikan terus informasi-informasi terbaru yang dapat saya berikan di channel saya. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya di bawah sini ya. Karena dengan subscribe Anda ikut
membantu mengembangkan channel saya untuk bisa lebih maju lagi ke depannya dan selalu memberikan informasi-informasi terupdate tentang segala sesuatu informasi yang ada di Jawa Timur. Sekian dulu informasi dari saya. Assalamualaikum.